Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Oke, ya, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, ini pertemuan kita yang terakhir ya. Sudah pertemuan yang ketujuh. Jadi sebelum sebelum berpisah, sebelum nanti kalian naik ke semester sekian terus, maka kemudian pertemuan ini saya sengaja nggak pakai bahan presentasi. Saya tidak gunakan PowerPoint karena saya pikir materi yang kemarin sudah cukup ya. Jadi materi yang kemarin saya sampaikan sudah cukup. Sekarang saya hanya ingin review sedikit tentang mata kuliah PPKN. Jadi kalau Anda mengikuti mata kuliah PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di situ sebetulnya ada dua materi kan. Materi yang pertama itu materi pendidikan Pancasila. Itu sudah disampaikan oleh Ibu Wulan Titi Andari. Kemudian materi yang kedua materi warganegaraan, itu yang materi dari saya. Nah, saya pikir mari kita review sebentar, kita gabung begitu ya, kita gabung sedikit materinya itu. Jadi menjadi materi yang PPKN gitu ya, yang jadi satu. Nah, kalau saya lihat kondisi Anda sekalian, Anda kan termasuk generasi yang unik ini ya. Jadi angkatan STPN yang unik ya Anda ini. Karena kemudian perkuliahan kita menjadi agak sulit ya. Perkuliahan kita terkendala oleh pandemi. Kita agak sulit untuk melakukan perkuliahan secara langsung, secara massal begitu. Kalau zaman saya dulu, kita bisa kumpul satu ruangan 200 orang begitu, kita bisa debat, bisa rame begitu. Nah sekarang kan agak dibatasi, satu ruangan mungkin hanya 20 orang begitu ya. Nah maka kemudian itu akibat pandemi. Nah ketika pandemi itu kan kalian mengerti ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi ya. Jadi ketika pandemi itu ada protokol kesehatan. Protokol kesehatannya itu mulai dari pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, terus ada yang sekarang terakhir itu ada lagi kurangi mobilitas, hindari kerumunan, itu kan protokol kesehatan. Nah, karena Anda sudah belajar PPKN, Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka sebetulnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga ada protokolnya. Jadi kalau ada istilah protokol kesehatan, ada juga protokol Pancasila. Protokol Pancasila itu adalah tata cara bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Kalau kemudian ada protokol Pancasila, tentu di dalamnya ada lagi dibagi-bagi menjadi 5 sila itu ya. Maka kemudian ada istilah protokol ketuhanan, protokol kemanusiaan, protokol kebangsaan, protokol kerakyatan, dan protokol keadilan. Misalnya kita mulai dari yang pertama, protokol ketuhanan. Itu kan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketika bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang selalu saya sampaikan di setiap kesempatan adalah ada dua ya. Ada dua protokol, ada dua kegiatan yang harus Anda lakukan ketika bicara tentang protokol ketuhanan. Pertama, Anda harus beribadah kepada Tuhan sesuai dengan agama Anda masing-masing. Kemudian yang kedua, Anda harus berbuat kebaikan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu kan memerintahkan kita berbuat baik kepada sesama, berbuat baik pada lingkungan, dan bahkan berbuat baik pada diri sendiri. Berbuat baik pada diri sendiri itu artinya Anda harus atur diri Anda, disiplin menata diri agar suatu saat Tuhan berkenan Anda menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Sebagai dosen tentu saya berharap Anda semua bisa sukses di bidang pertanahan sesuai dengan minat Anda masing-masing. Bagi yang ingin jadi ASN, aparatur sipil negara, semoga Anda sukses menjadi aparatur sipil negara yang baik. Bagi Anda yang suka berwira swasta, semoga Anda sukses menjadi wira swastawan bidang pertanahan. Ya, misalnya Anda punya bisnis perpetaan di 32 provinsi, misalnya begitu kan sudah hebat itu ya. Itu tentang protokol ketuhanan. Kemudian ada lagi protokol kemanusiaan. Protokol kemanusiaan itu intinya diambil dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bicara tentang kemanusiaan, tentu kita tidak boleh lupa ada HAM ya, hak asasi manusia. Maka protokol kemanusiaan itu nanti isinya juga dua, sama seperti tadi protokol ketuhanan. Yang pertama itu di protokol kemanusiaan Anda harus menghormati
hak asasi manusia. Menghormati hak asasi manusia diri Anda sendiri, karena Anda diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang bermartabat, ya. Jadi Anda harus menghormati hak asasi manusia diri Anda sendiri. Kemudian Anda juga harus menghormati hak asasi manusia orang lain, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda turut serta menegakkan hak asasi manusia di Indonesia sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Kalau di bidang pertanahan tentu Anda harus memberi pelayanan pertanahan yang baik, ya, karena pelayanan pertanahan itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Kan di dalam hak asasi manusia itu ada yang disebut dengan hak kepemilikan. Nah, maka Anda nanti bergerak di bidang itu, Anda bekerja di bidang pertanahan, Anda jaga hak kepemilikan orang lain dengan cara memenuhi nilai-nilai pertanahan, ya, seperti yang ada di buku-buku saya itu, sehingga kemudian semua menjadi terjaga, ya. Jadi protokol kemanusiaan itu pertama menghormati hak asasi manusia diri Anda sendiri dan orang lain, dan yang kedua menegakkan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak kepemilikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, ya, dalam hal ini hak kepemilikan di bidang pertanahan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan protokol kebangsaan. Di dalam protokol kebangsaan itu ada 3 poinnya. Poin pertama ikhlas, poin kedua syukur, poin ketiga ikhtiar. Kalau Anda bertanya kenapa agak aneh, mari kita jelaskan. Pertama, Anda harus ikhlas, ya, di protokol kebangsaan itu. Ikhlas itu artinya lapang dada menerima segala sesuatu dengan baik. Anda harus lapang dada menerima segala sesuatu dengan baik dalam hal apa? Dalam hal perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Anda harus mengerti bahwa Indonesia itu dibentuk dari sekian banyak suku, sekian banyak agama, sekian banyak ras, dan sekian banyak adat istiadat. Maka Anda harus ikhlas menerimanya. Kedua adalah bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Indonesia diberi sekian banyak kekayaan. Bukan cuma sekedar kekayaan sumber daya alam, tetapi kekayaan suku, kekayaan agama, kekayaan ras, kekayaan adat istiadat. Jadi bersyukur. Tentu Tuhan Yang Maha Esa itu punya maksud yang baik untuk semua itu, ya. Kan di dalam berbagai kitab suci disebutkan bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu tentu ada maksud baiknya. Kemudian yang ketiga adalah berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Anda harus berikhtiar agar perbedaan suku, agama, ras, adat, dan perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat itu tidak kemudian menimbulkan kerusakan, tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan mara bahaya, tetapi sebaliknya justru menimbulkan persatuan, ya, menimbulkan kedamaian, menimbulkan keadilan, menimbulkan kesejahteraan sosial, menimbulkan harmoni sosial. Ya, itu protokol kebangsaan. Kemudian yang keempat, protokol kerakyatan. Protokol kerakyatan itu diambil dari sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kuncinya rakyat dan kata kunci lainnya adalah musyawarah. Maka bicara tentang protokol kerakyatan di poin 1, Anda diminta untuk menjadi orang yang populis. Populis itu artinya orang yang membela kepentingan rakyat. Populi itu rakyat, ya. Jadi populis orang yang membela kepentingan rakyat. Tentu cara Anda membela sesuai dengan bidang Anda masing-masing, ya, karena kita di bidang pertanahan, kita akan membela rakyat di bidang pertanahan. Kalau nanti Anda menjadi aparatur sipil negara, jadilah aparatur sipil negara yang membantu rakyat di bidang pertanahan. Kalau Anda menjadi pengusaha di bidang pertanahan juga begitu. Bisnis Anda itu harus bisa membantu masyarakat di bidang pertanahan. Kemudian yang kedua, protokol kerakyatan juga berisi tentang bagaimana caranya agar Anda memberi manfaat bagi orang lain. Jadi, Anda populis, Anda membela kepentingan rakyat, dan yang kedua, Anda memberi manfaat. Dengan semangat populisme itu, maka kemudian Anda memberi manfaat bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi rakyat, begitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah protokol keadilan. Keadilan itu bukan berarti sama rata, sama rasa, ya. Keadilan itu artinya segala sesuatu mendapatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ukurannya. Contoh, kalau ada anak TK dengan mahasiswa tentu beda, ya. Kalau ada anak TK ke sekolah, dia tentu dikasih uang sekian rupiah. Bandingkan dengan mahasiswa yang kuliah, tentu dikasih uang sekian. Jangan disamakan, misalnya anak TK dikasih 1.000, mahasiswa kemudian dikasih 1.000, bakal marah mahasiswanya, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu pengertian dari adil. Maka
Dalam konteks protokol keadilan, kata kuncinya adalah proporsional. Sesuai dengan proporsi, sesuai dengan ukurannya. Bagaimana caranya agar supaya proporsional? Bagaimana caranya agar ketika Anda menjadi ahli di bidang pertanahan itu Anda menjadi orang yang proporsional? Proporsional itu sesuai dengan ukurannya. Profesional itu orang yang ahli di bidangnya. Ya. Jadi profesional, ahli di bidangnya. Kemudian proporsional, melakukan segala sesuatu sesuai ukurannya. Bagaimana caranya? Pertama, Anda harus objektif. Objektif itu kata kuncinya ada di data. Maka Anda harus berhati-hati dengan data. Ketika Anda mengukur, maka ukurlah dengan benar. Angka-angkanya harus tepat. Ketika Anda mengisi daftar isian DI 201, daftar isian tentang nama, riwayat tanah, dan lain-lain, ya, berbagai formulir itu, maka isilah sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi datanya itu harus benar, datanya itu harus objektif, sesuai dengan fakta lapangan. Kemudian yang kedua, Anda harus cerdas. Apa itu cerdas? Anda harus punya kemampuan menganalisis sesuatu. Maka data yang sudah objektif itu harus Anda analisis, sehingga kemudian hasil analisisnya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, ketika mengambil keputusan Anda harus jujur. Ya. Kalau sesuatu itu baik, katakan baik. Kalau sesuatu itu buruk, katakan buruk. Kalau sesuatu itu buruk atau sesuatu itu Anda tolak, maka jelaskan kenapa ditolak dan bagaimana solusinya. Sehingga kemudian Anda menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang jujur di bidang pertanahan. Kemudian yang keempat, Anda harus menjadi orang yang informatif. Jadi Anda bisa menjelaskan ke masyarakat tentang data yang objektif, Anda bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang hal-hal yang Anda analisis, Anda bisa jelaskan tentang bagaimana data-data itu kemudian Anda putuskan mana yang benar, mana yang salah, dan itulah yang dimaksud dengan informatif. Ya, jadi ada 5 protokol. Protokol ketuhanan, protokol kemanusiaan, protokol kebangsaan, protokol kerakyatan, dan protokol keadilan. Itu harus dilaksanakan karena kalau nggak dilaksanakan akan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Sama dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu kalau tidak dilaksanakan akan mengganggu kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, karena bangsa ini bisa punah kalau kemudian pandeminya merajalela. Ya. Itu. Kemudian sekarang kita masuk ke kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu diawali oleh usaha agar Anda menjadi paham, Anda menjadi mengerti, Anda siap melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jadi Anda akan mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ada haknya, tetapi juga ada kewajibannya. Kemudian bagaimana cara Anda mengetahui hak dan kewajibannya? Anda pelajari peraturan perundangan yang berlaku. Anda ikuti peraturan perundangan yang berlaku. Pelajari konstitusi, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa kewajiban warga negara, apa hak warga negara. Kemudian pelajari juga undang-undang yang lain, termasuk undang-undang pokok agraria. Ya. Di dalam undang-undang pokok agraria juga ada itu hak, pemegang hak apa. Ya, pemegang hak atas tanah itu punya hak, tetapi juga punya kewajiban. Ya. Maka kemudian itu dipelajari. Jadi kata kuncinya adalah untuk menjadi warga negara yang baik, pelajari hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, sesudah Anda hafal, sesudah Anda mengetahui, sesudah Anda paham tentang hak dan kewajiban Anda, maka kemudian Anda punya kewajiban yang penting, yaitu wajib melakukan bela negara. Bela negara itu bisa dilakukan ketika damai dan ketika perang. Ya, ketika perang maka kemudian Anda akan dipersiapkan untuk berhadapan dengan musuh, tentu dengan dibekali berbagai konsep. Ya. Ada bekal yang berkaitan dengan teologi, ada bekal yang berkaitan dengan persenjataan, ada bekal yang berkaitan dengan disiplin. Ya. Jadi teologi, ketuhanan itu, kemudian disiplin dan persenjataan itu menjadi penting dalam pertempuran. Ya. Jadi ketika Anda berperang, kalau Anda nggak punya konsep teologi, Anda akan takut menghadapi musuh. Ya. Jadi itu menjadi penting. Ya. Itu tentang bela negara. Tapi itu bela negara dalam keadaan perang. Kalau negara dalam keadaan damai bagaimana? Kalau dalam keadaan damai, Anda lakukan saja pekerjaan Anda yang terbaik, itu sudah termasuk bela negara. Kalau nanti misalnya pendaftaran tanah sistematik lengkap, berhasil dilaksanakan dengan baik, sehingga kemudian seluruh bidang tanah di Indonesia bisa dipetakan, sehingga sengketa bisa dikurangi, rakyat bisa sejahtera, ya, karena dia sudah punya kemampuan mengakses tanahnya dengan baik, maka itu sudah bagian dari usaha bela negara dalam bidang pertanahan.
Kemudian sesudah itu Anda juga diminta untuk mengerti tentang demokrasi. Demokrasi kita bukan demokrasi Barat, ya, demokrasi kita kan demokrasi Pancasila. Kalau demokrasi Barat, Anda bisa lihat misalnya demokrasi di Amerika Serikat itu one man one vote, dan Anda bisa lihat bagaimana Donald Trump ya dimakjulkan, kemudian dia melawan, kemudian ada peristiwa penyerbuan di gedung Capitol, ya, kemudian bagaimana Biden meraih kekuasaan. Itu demokrasi Amerika. Demokrasi Barat kita tentu menghormati, ya, karena tiap bangsa punya caranya masing-masing. Kita menghormati demokrasi Barat, versi Barat yang dilakukan di Barat. Tetapi untuk kita, yang kita lakukan adalah demokrasi Pancasila. Apa kunci demokrasi Pancasila? Kunci demokrasi Pancasila terletak pada sila keempat. Ya, pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada musyawarah di dalamnya. Ya, kalau ada perbedaan pendapat dimusyawarahkan, diambil keputusan terbaik. Ya. Kemudian ada perwakilan, ya, kita punya wakil-wakil kita di parlemen, ya. Kemudian sesudah itu diambil hikmah kebijaksanaannya. Jadi dipilih keputusan-keputusan yang diharapkan itu adalah keputusan yang paling bijaksana, punya hikmah, punya manfaat, ya. Itu, dan itu semuanya dalam tujuan apa? Tujuan untuk membela rakyat. Makanya kerakyatan yang dipimpin, ya. Jadi konsep kedaulatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, ya, keputusan-keputusan yang bijaksana begitu, dan seterusnya, ya. Begitu. Itu tentang demokrasi. Jadi demokrasi kita itu bukan cuma sekedar one man one vote, tapi juga berbicara tentang musyawarah dan bicara tentang perwakilan. Kalau ketika milih di pilkada, oke, ya, milih bupati, milih gubernur, milih wali kota, itu one man one vote. Tapi kemudian ketika mereka sudah terpilih dan kemudian kita akan mengambil kebijakan, kita akan mengambil keputusan, maka keputusan diambil melalui musyawarah. Agar kemudian keputusan dilaksanakan adalah keputusan yang terbaik, ya. Kemudian sesudah itu Anda juga diajak untuk mengenal tentang wawasan Nusantara. Ya, wawasan Nusantara itu adalah wawasan kebangsaan kita. Ya. Wawasan Nusantara itu tentang cara pandang kita melihat negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Maka kemudian seperti pertemuan sebelumnya saya sudah bilang bahwa yang kita sebut sebagai wilayah Indonesia adalah garis terluar dari kepulauan Indonesia, ya. Bukan diambil 12 mil atau 3 mil begitu, tapi diambil dari garis terluar. Ya, kita punya wilayah yang zona ekonomi eksklusif itu yang 200 mil, ya, dari garis terluar. Itu walaupun kemudian kita juga punya tantangan, misalnya di utara kadang-kadang kan kapal-kapal Cina masuk, dan itu tentu merupakan tantangan tersendiri buat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, ya. Itu jadi wawasan Nusantara itu cara pandang terhadap apa? Terhadap geopolitik, ya, terhadap kondisi politik, ya. Kemudian terhadap geografinya, terhadap sosial budaya bangsa kita, yang kalau bicara tentang sosial budaya tadi saya sudah bilang kita beraneka ragam suku, ya, beraneka ragam adat istiadat. Jadi itu satu kesatuan NKRI, itulah cara pandang kita tentang wilayah kita, yang kemudian orang menyebutnya sebagai wawasan Nusantara. Kemudian Anda juga diajak untuk mengenal tentang ketahanan nasional, ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah bilang bahwa ketahanan nasional itu berbeda dengan pertahanan nasional. Kalau pertahanan nasional itu kaitannya hanya bicara tentang peperangan, ya, tentang militer. Bagaimana kalau kita diserang dari utara oleh Cina atau diserang dari selatan oleh Australia? Kan musuh kita yang paling berat dua itu, ya, Cina di utara dan Australia di selatan. Kalau Amerika Serikat kan jauh, ya, walaupun Armada 7 bisa masuk ke wilayah kita, ya, kalau dekat. Tapi kan itu tidak menjadi ancaman, ya, ancaman kita utara Cina dan selatan Australia. Nah, itu kalau bicara pertahanan nasional. Tapi ketahanan nasional bukan hanya pertahanan nasional. Ketahanan nasional itu ipolexus hankam. Kalau bicara ketahanan nasional itu aspeknya meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi hampir semua aspek. Maka kalau bicara tentang ketahanan nasional berarti bicara tentang daya lentur, bicara tentang keuletan, bicara tentang fleksibilitas bangsa kita ketika menghadapi segenap tantangan, ketika menghadapi segenap gangguan di seluruh aspek yang tadi saya bilang. Ya. Kalau misalnya ada gangguan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, kemudian bangsa kita ulet, bertahan, punya militansi yang tinggi, ya,
tahan banting begitu, itu berarti ketahanan nasional kita baik. Ya. Itu tentang ketahanan nasional. Kemudian ada lagi yang terakhir di pertemuan kita yang kemarin, yang keenam, itu kita bicara tentang Polsranas, politik strategi nasional. Dan dalam pertemuan itu saya katakan bahwa politik dalam bahasa Indonesia itu punya dua makna. Makna yang pertama bisa berarti kekuasaan atau kewenangan, itu bahasa Inggrisnya politik, P-O-L-I-T-I-C, ya, S, politics, tapi juga bisa berarti policy, kebijakan, kebijaksanaan. Ya. Maka kemudian kalau bicara politik, berarti bicara kewenangan, bicara kekuasaan, dan bicara tentang kebijakan. Kebijakan itu keputusan, ya, itu. Maka kemudian ketika kata politik itu disandingkan dengan strategi, menjadi politik strategi, sedangkan strategi itu artinya adalah berusaha agar mencapai keberhasilan. Jadi kalau bicara tentang politik strategi berarti politik bicara tentang kewenangan, kekuasaan, kemudian kebijaksanaan yang dikelola sedemikian rupa agar mencapai keberhasilan. Itu disebut sebagai politik strategi. Bicara nasional tentu bicara kepentingan nasional. Jadi politik strategi nasional adalah bicara tentang kewenangan, bicara tentang kekuasaan, bicara tentang kebijaksanaan yang dikelola sedemikian rupa agar mencapai keberhasilan di tingkat nasional. Ya. Itu. Maka kemudian kalau bicara tentang politik strategi nasional, kalau bicara tentang keberhasilan pencapaian tujuan nasional, maka jangan lupa dengan tujuan nasional kita. Ya. Tujuan nasional kita kan dimuat di Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu ya, tentang ada 4 itu ya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu yang kemudian harus dicapai. Nah, itulah resume. Jadi Anda bisa lihat sebentar saja kan resumenya hanya sekian menit. Resume dari kuliah kita yang 6 kali pertemuan itu. Ya. Nah nanti kalau ketika Anda mengerjakan soal-soal UAS, ujian akhir semester yang saya buat nanti, mohon Anda perhatikan review hari ini agar supaya kemudian Anda menjadi paham betul tentang PPKN. Anda paham betul tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saya pikir begitu. Moderator, siapa moderatornya? Nanti kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Terima kasih. Saya persilahkan kepada moderator untuk mengambil alih. Silakan moderator. Siapa moderatornya? Nggak ada? Komkes, mana Komkes? Ya, silakan dipimpin ya. Siapa yang mau bertanya nanti saya jawab. Materi dari saya cukup. Bagi rekan-rekan semua, jika ada pertanyaan boleh diajukan ke Pak Aris. Nggak ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa, jangan dipaksakan ya. Oke, Komkes, kalau nggak ada, saya pikir pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti mohon kepada Komkes kelas A, kelas B, dan kelas C, mohon presensinya, daftar hadirnya disiapkan. Kemudian nanti dibawa ke ruangan saya untuk saya tanda tangani ya. Supaya nanti kemudian ketika Anda akan UAS, semua urusan administrasi beres ya. Jadi mohon nanti daftar hadirnya dibawa ke saya untuk saya tanda tangani. Saya pikir demikian. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Mudah-mudahan Tuhan memberkati Anda semua. Mudah-mudahan semua cita-cita Anda untuk menjadi orang yang ahli di bidang pertanahan bisa tercapai. Sekedar tambahan, tadi saya muat di WA Group tentang fotonya Pak Agus Prayitno itu ya. Itu kan alumni STPN. Jadi saya ingin tegaskan pada Anda bahwa happy saja menjadi alumni STPN dan memang Anda bisa menjadi apa saja ya. Itu saya tulis di WA itu bahwa Tuhan itu bebas berkehendak apa saja terhadap Anda. Ya.
Bisa saja Anda sesudah dari STPN jadi pengusaha. Bisa saja sesudah selesai dari STPN Anda menjadi ASN, aparatur sipil negara, atau seperti Pak Agus jadi dosen di sekolah tinggi ilmu agama Islam itu ya. Begitu. Saya pikir begitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih dan selamat siang.